Bapak Ibu senang sekali ya materinya begitu menarik yang sudah disampaikan oleh Prof. Yoni tadi dan kita sudah masuk ke sesi untuk diskusi atau tanya jawab. Silakan Bapak Ibu untuk menggunakan tombol raise hand bagi yang ingin bertanya langsung atau masuk ke kolom Q&A ya Bapak Ibu, jangan ke kolom chat. Tetapi ke kolom Q&A nanti akan kami bacakan dan untuk nama-nama yang sudah mengangkat tangan akan kami pindahkan terlebih dahulu ke kolom panelis nanti supaya bisa berkomunikasi langsung dengan Prof. Yoni. Baik, sambil menunggu nama-nama yang akan dimasukkan ke kolom panelis, Prof, kita bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk, yang tertulis. Saya baca aja langsung. Iya, saya bacakan ya, Prof. Atau Bapak Prof mau baca? Baca aja deh biar cepat. Oke, silakan Prof. Ini dok, bagaimana mengatasi anak kagetan? Umurnya 4,5 bulan. Pak, kaget ini kadang-kadang bagus, kadang-kadang bahaya. Ya, ini Bapak yang nanya nih. Kalau anak itu mendengar suara dia kaget, artinya bagus, pendengarannya baik. Tapi kalau dia tidak mendengar suara lagi sepi, dia kaget dan munculnya berturutan, dan munculnya begini nih. Hati-hati, itu sejenis kejang yang namanya spasme infantil. Ya, anak spasme infantil pasti perkembangannya terlambat lah. Jadi lihat kalau sering kaget dengar suara bagus, pendengarannya bagus, kaget tanpa suara, terutama waktu mau tidur atau waktu bangun tidur, hati-hati, itu sejenis kejang. Bagaimana cara menidurkan anak yang baik? Apakah boleh digendong terus-menerus? Ya, ini saya rasa masih jadi kontroversi, sebaiknya tidak digendong, tapi menurut saya sih kalau memang mau digendong, nggak bisa cara lain ya gendong aja, nggak apa-apa ya. Digendong nggak apa-apa. Anak saya 2 bulan, kenapa tidurnya tidak pernah nyenyak dok tanpa dibedong sama ya? Dia sensitif nih anak ini. Boleh digendong, dibedong boleh. Nah, bedong sekarang udah ganti model ya. Kalau dulu kan bedong diikat begitu, sampai tunggal-tunggalnya diikat. Sekarang anjuran di seluruh dunia, badannya boleh dibedong, tapi kakinya tidak boleh diikat ya. Kenapa? Kalau kakinya diikat, dia akan mengganggu pertumbuhan tulangnya. Ya, jadi bedong sekarang kakinya tidak diikat keras. Dengar musik boleh. Itu ada penelitian, bayi dalam kandungan ibunya udah diputarkan musik, bayinya jadi lebih tenang, ya gerakannya lebih bagus gitu. Tapi bukan artinya puterin musik Mozart ini jadi sakti gitu. Anak sehari-harian diputerin musik, jangan. Lebih baik diajak bermain, diajak berinteraksi ya. Tulisan di slide nggak kebaca. Masa sih buram ya? Saya mau tanya bagaimana mengajarkan anak 6 bulan merangkak dan gonggong. Tadi aja diajarin di bawah. Kalau anak Bapak sudah merayap, pasti dia bisa merangkak lah. Mitos, benarkah tidak melalui tahap merangkak jadi buruk? Sudah tadi saya terangkan. Sebagiannya, sebagian tidak. Ya. Tidak apa-apa maksudnya. Merangkak mundur boleh, itu salah satu variasi. Nah, saya punya slide-nya, merangkaknya kok nggak ke depan, kok mundur ya? Boleh, itu fase awal dari belajar merangkak. Umur 6 bulan tapi tengkurapnya masih males. Nah, jangan dong. Tapi bisa ya, 5 bulan bisa tengkurap, bisa kembali lagi, ya males sedikit boleh. Tapi lihat 6 bulan, kalau 6 bulan masih males, mungkin dia lemes, hipotonia. Kita dudukkan, dia jatuh apa enggak begitu ya. Kalau dia lemes, mesti diperiksa dokter. Ini anaknya elastis nih, bisa melipat sini, bisa boleh-boleh aja, nggak apa-apa Bu. Ada elastis yang sakit, tapi biasanya terdiagnosis waktu besar. Orang yang jangkung tuh, yang tingginya 2 meter, tapi lemas gitu ya, namanya sindrom Marfan. Ya. Dia tinggi tapi lemas. 8 bulan bisa duduk tegak, tapi belum bisa duduk sendiri. Nggak apa-apa. Dari 1,5 bulan 4 kali masuk rumah sakit, aduh kesian banget dok. Dikasih terapi TBC lebih kesian lagi. Obat TBC ada pengaruhnya nggak pada perkembangan? Ya TBC kalau benar TBC anaknya mesti diobatin ya. Tapi diagnosanya yang betul gitu. Kesian benar masih kecil udah TBC ini. Agar cepat tengkurap bayinya, stimulasinya bagaimana, tengkurapkan saja. Bayi boleh tidur tengkurap apa tidak?
Nah, ini seru nih. Ibu-ibu pasti separuh bilang bayinya tidur tengkurap lebih tenang, separuh bilang tidurnya terlentang ya. Sekarang tidak dianjurkan lagi tidur tengkurap, terutama kalau banyak barang-barang selimut dan lain-lain gitu ya. Bisa ketutupan mukanya ya. Jadi hati-hati kalau mau ditengkurapkan. Instruksinya jangan tidurkan tengkurap sebelum bayi bisa tengkurap sendiri. Kalau sudah bisa tengkurap, sudah bisa balik lagi ya nggak apa-apa. Kalau kejepit kan dia bisa begini ya, bisa balik. Tapi kalau dia masih kecil sekali, ditengkurapkan, ditinggal, hati-hati bisa tercekik. Ya, Mulia ada yang mau nanya nih? Dok, sepertinya Mbak Lia lagi ada masalah sedikit nih, teknis. Jadi saya gantikan dulu aja sebentar ya, Dok. Ya, ini kita pilih aja yang sudah raise hand dan masuk ke kolom panelis ya. Ini saya minta Ibu Nungki Kania. Ada, terus. Wah, nggak ada. Kita pindah aja ke Ibu Amanda Rizka. Halo. Ya, ayo Bu. Mana Bu Amanda? Ibu Amanda. Nah, Ibu Amanda silakan Bu. Amanda Rizka Kapri. Halo. Ya. Iya. Mau tanya Dok. Ya silakan Bu. Kalau cara menstimulasi bayi yang agak gemukan gitu biar bisa cepat tengkurap gitu gimana ya Dok ya? Bayi yang terlalu gemuk, bayi yang terlalu kurus bisa namanya functional delay. Jadi perkembangannya terlambat cuman secara fungsional. Nantinya juga akan menyusul. Cara menstimulasinya bagaimana? Ya ditengkurupin aja sambil ditungguin, tapi jangan ditinggal ya. Oh, maksimal berapa lama Dok? Berapa aja? Berapa lama itu sebetulnya tergantung bayi seneng apa tidak. Kalau tidak senang dia nangis, ya. Kalau udah nangis jangan dipaksa, balikin lagi mana posisi yang enak gitu. Tapi kalau dia nggak nangis, dia ketawa-ketawa, ya dia senang boleh-boleh aja Bu. Kalau udah dia suka sekarang kan umur baru masuk 3 bulan, tapi udah suka ngangkat-ngangkatin kepalanya nggak apa-apa Dok ya? Good, sangat bagus Bu. Oh gitu ya. Kita tuh sangat takut bayi tidak bisa mengangkat kepalanya. Tadi dari posisi terlentang kita tarik tangannya pelan-pelan, lehernya ikut apa tidak. Kalau lehernya tidak ikut, apalagi pada umur 6 bulan, itu pasti dia nggak normal. Tapi kalau anak ibu baru umur 3 bulan, udah bisa angkat-angkat begini ya. Wah, keren Bu. Sakti dia Bu. Kalau tiap digendong sambil kayak diberdiriin gitu nggak apa-apa Dok ya? Boleh. Nah, ditanya orang nih, kaki belum kuat diberdiriin, boleh apa enggak? Yang pertama, buat apa? Kalau buat main-main ya sebentar aja boleh, tapi kan dipegangin bukan dilepas. Maksudnya itu Dok, pas waktu duduk itu pas waktu digendong itu posisinya kepalanya dia diberdiriin gitu loh Dok. Gendong kepalanya diberdiriin. Boleh-boleh aja asal kuat. Nggak masalah ya, nggak apa-apa ya. Kan dia mencoba goyang-goyang gini kepalanya ya. Iya. Kalau udah nggak kuat ya dia taruh, kita pegangin, susah amat. Iya, oke deh. Itu aja sih. Makasih Dok. Oke, kita kembali ke yang Q&A dulu deh Prof. Apa kecerdasan bisa dilihat dari umur 6 bulan? Bisa kira-kira Bu, tapi nggak bisa pasti. Bisanya gimana ya tadi? Dikasih kubus, dia lihat, dia ambil apa enggak. Melihat dan menggunakan tangannya. Sendok dikelenting-kelenting, dijatuhin, dilihat apa enggak. Kalau dilihat, pinter. Ya. Kira-kira bisa, tapi nggak bisa 100%. Saya mau nanya di luar tema nih. Di diagnosa autis ringan. Nanti ada topiknya sendiri Bu, autis Bu. Tentang susu lagi. Kemarin udah saya bicara tentang susu. Gangguan seperti anak tidak bisa memegang kubus, tidak tertarik bel, sudah bisa terdeteksi dari kapan? Saya bisa lihat umur 5-6 bulan. Ya, 6 bulan lah.
bisa kelihatan. 6 bulan nggak mau megang, waduh, takut tuh, nggak mau ngelihat benda, ngambil, megang ya. Ingat bendanya mesti ukuran lebih dari 3 cm. Kalau nggak bisa masuk ke dalam, ditelan sama dia. 9 bulan bisa jalan, beratnya masih 7 kilo. Waktu lahir berat 3,5, kurang ya. Kena ESK. Ya ESK-nya diobatin lah, kasih makan yang bagus. Global Developmental Delay nanti akan kita bicarakan, ini penyakit aneh, ini penyakit susah, ya. Global Developmental Delay itu susah. Nanti kita bicarakan sendiri. Bisa karena anemia apa tidak? Anemia tidak bikin Global Developmental Delay. Tapi anemia bikin HB-nya turun kira-kira 5 poin. Ya, jadi hati-hati kalau kurang zat besi sampai anemia. Bukan HB-nya turun, IQ-nya turun 5 poin, rugi kita. Oke, kita kembali ke Q&A dulu. Ya. Ini. Iya, Prof. Ini, Prof, ada Ibu Ozah Ayu. Prof, urut atau pijat secara rutin pada bayi di bawah 6 bulan boleh nggak ya? Apa? Pijat atau urut secara rutin. Pijat boleh, cuma pijatnya jangan gemes-gemes lah. Ada teknik pijat baru yang teknik pijit bayi yang sudah diajarkan, yang sudah baku, boleh-boleh saja. Tapi jangan pijat kencang-kencang. Oke, mana lagi ya? Oh ini Prof, anak saya umur 6 bulan suka pukul kepala, normal atau tidak ya Dok? Menurut saya pukul kepala tuh nggak normal tuh. Tapi 6 bulan menyelidikinya susah juga. Jadi perilaku atau behavior yang negatif. Nanti sebetulnya itu diajarkan di seri teknik behavior buat anak ASD. Ya, tapi agak susah tuh pukul kepala. Oke, ada lagi. Baik, Prof, ada lagi Pak Yosef. Kalau bayi umur hampir 2 bulan tidur tengkurap, terus karena dia kalau telentang nggak suka nangis terus, boleh atau tidak? Tapi dari 2 minggu puput pusar dia sudah bisa toleh kanan kiri sendiri jika tengkurap. Tengkurap tenang, telentang nangis. Ya. Boleh tengkurap, tapi syaratnya tempat tidurnya rata ya. Trennya rata, diikat yang bagus, nggak usah bantal guling segala macam. Boleh. Oke. Nemu tangan boleh-boleh aja dah, nggak apa-apa. Nanti kita gantiin sama yang lain. Oke. Takut amat sih emang ngemut tangan, emang kenapa? Ngemut tangan, ngemut jempol, ngemut dot. Lebih bagus dot daripada jempol. Kalau jempol giginya rusak nanti. Ada gitu ya. Oke. Udah maju. Kalau dot enggak. Tapi dot juga lebih gampang diganti. Kalau udah rusak, hilang. Kalau tangan susah ya, Prof? Lagi. Kalau tangan nempel. Gantinya, iya. Oke, Prof, ini ada Ibu Rahmi Sri Awalianti. Ibu Rahmi. Prof, itu kenapa sih stimulasi itu penting banget gitu untuk perjalanan syaraf si bayi itu gitu? Karena kan masih mungkin dari para orang tua mungkin agak menyepelekan gitu tentang nggak sempet ya. Jadi Bu, setelah lahir otak itu cuma 2 bisa dipengaruhi. 1, makanan yang bagus itu membentuk mielinnya, pelapis serabut saraf yang warnanya putih. Ibu lihat kan kalau makan otak warnanya putih ya, itu namanya mielin. Itu dari makanan. Nomor 2, dipengaruhi oleh sinaps, itu hubungan antara sel-sel saraf yang banyak itu. Waktu lahir sinapsnya udah banyak, kalau nggak digunakan sinaps ini rontok, habis ya. Bagaimana biar sinapsnya nggak rontok? Satu-satunya cara dengan main, dengan stimulasi, dengan intervensi ya. Ibu mau bikin sel saraf setelah lahir? Nggak bisa. Sel saraf itu udah selesai di dalam kandungan. Ya. Jadi setelah lahir cuma 2. Nutrisi yang bagus, stimulasi yang bagus. Jangan males. Kalau males ngapain punya anak ya? Harus rajin ya Bu Rahmi.
Masa capek-capek punya anak terus males? Iya, betul. Iya, makasih Prof. Terima kasih Ibu Rahmi. Ini Prof, ada Bapak Fahmi Syafaat. Anak saya merangkak tetapi telapak kakinya menapak, jadi tidak pakai lutut. Gimana, Dok? Ya, itu ada salah satu variasi. Sebetulnya saya punya videonya. Udah nggak apa-apa Pak, jangan takut dah. Biasanya akan normal sendiri. Biasanya ya ada 1-2 yang nggak normal, tapi jarang sekali saya lihat. Nantinya oke Pak. Oke, jadi nggak apa-apa ya Prof ya? Nggak apa-apa. Oke, ini ada lagi nih Prof. Yohana Utami Setiarini. Dok, beberapa orang tua anak terapi mengaku anaknya jadi ada gangguan perkembangan sejak diberi, oh ini tentang vaksin tapi Prof. Misalnya, enggak ya? Oke, kita ke Ibu Citra Ayu Prastikayani. Prof, anak usia 3,5 bulan sudah boleh digendong dengan posisi duduk atau belum? Apakah tulang punggungnya sudah kuat? Terus bayi boleh digendong pakai hip seat di usia berapa ya, Dok? Hip seat apa? Hip seat itu loh, gendongan bayi itu loh, Dok. Kalau menurut saya sih natural saja. 3 bulan kan belum umur duduk. Kenapa digendong mesti posisi duduk gitu. 3 bulan umur tidur kan ya. Tengkurap aja masih belum rebahan. Bisa. Iya udah jangan dipaksa-paksa. Kuat nanti sih, aja. Cuman kesian. Nanti tunggu setelah 6 bulan mungkin ya Prof ya. Yang satu saya nggak ngerti tuh gendongan model apa. Saya udah lama nggak punya anak kecil di rumah. Jadi gendongan yang bayinya bisa duduk Dok. Jadi ada alas duduknya yang agak keras gitu menopang. Memang posisinya jadi duduk bayinya. Nggak apa-apa. Duduknya agak tegak. Udah kuat. 6 bulan udah kuat. Kalau 6 bulan iya. Kalau 3 bulan mungkin belum ya Prof? 3 bulan ya udah gendong begitu aja dah. Oke. Dulu juga kita punya cucu juga kita gendong gitu aja. Oke. Nih ada lagi Ibu Rosianti Megawati. Dok, apakah babbling itu harus membentuk kosakata ba-ba-ba atau la-la-la? Anak saya 7,5 bulan, cuma sering mengocehnya cuma tapi belum ba-ba-ba-ba mama-mama gitu Dok. Bagaimana? Artinya belum babbling dia. Oke. Kalau masih kecil kan kuing, a gitu. Kalau sudah 6 bulan mulai keluar huruf matinya tuh, bab 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 bab, mam. Kalau cuma gitu ya. Harus terapi, Prof. Wah, belum ya. Tunggu sebulan dah. Kalau belum bisa juga nanti lapor lagi. Baik. Mainan apa yang direkomendasikan? Nggak ada. Yang penting bukan mainannya, yang penting caranya bermain gitu. Dikasih mainan banyak-banyak tapi nggak diajak main ya percuma. Ya. Oke. Main bersama yang penting. Ini ada yang bertanya. 6 bulan suka babbling, suka napas dari mulut. Biasanya kalau suka napas dari mulut, kita takut adenoid ya, amandel yang di tengah yang di dalam itu besar. Kalau sampai malam dia tiba-tiba terbangun begitu nggak bisa napas, itu biasanya mesti dicek sama dokter TAT ya. Oke, Prof, ini ada Ibu Farah Nisa. Anak saya lebih suka berdiri daripada merangkak. Apakah bahaya? Enggak juga. Tapi bisa kan merangkaknya? Kalau ini mungkin bisa, Prof, karena dia lebih suka merangkak daripada berdiri. Lebih suka berdiri daripada merangkak. Berbalik. Kita juga daripada berdiri lebih senang duduk ya. Oke, Dok. Ini ada lagi. Sebentar. Nah, ini Dok. Bapak Khalid Abdillah. Dok, mau tanya cara stimulasi biar saat anak saya panggil namanya dia cepat menengok. Soalnya anak saya umur 5 bulan, dipanggil namanya suka nengok, suka enggak. Aduh. Bapak dicatat ya namanya ya. Nanti kita kirimin beberapa pertanyaan ya. Tolong catat dong namanya. Oke, Bapak Khalid Abdillah. Nomor 1 pendengarannya, nomor 2 cuek apa tidak gitu. Oke. Nah, tapi itu penting Pak, nanti kita iniin sendiri. Ya, usia 5 bulan soalnya. Ini ada Ibu Tuti. Ibu Tuti. Halo, Ibu Tuti. Ibu Tuti. Nah, lucu nih.
Anaknya sabun makan selalu nangis, tapi selalu habis. Nah, gimana tuh? Ini Bu Lia aja yang ngasih advice deh, saya nggak bisa tuh. Berarti makannya sambil nangis. Saya panggilin istri saya nanti ya. Nah, ini Prof, ada lagi. Kapan boleh didudukan? Ya, sekitar 6 bulan kan mulai. Ini ada lagi, Pak. Erika Kamandok, umur berapa anak boleh diajak berenang? Berenang boleh-boleh aja, antar dulu ya. Ada yang suka dari bayi berenang. Saya nggak ingat betul apa keluar paper yang terbaru, saya nggak begitu tahu tuh. Tapi menurut saya berenang sih nggak apa-apa. Cuman berenang itu mesti pakai ini ya, di sini ya. Pelampung ya. Jangan pakai ban, jangan pakai yang begitu, bisa terbalik anaknya. Ya berenang main-main boleh lah. Ada lagi nih Prof, Ibu. Ya, silakan. Terus, waktu lahir dicek OAE, katanya kurang bagus hasilnya, pendengarannya kurang. Pendengaran OAE tidak lulus waktu bayi bukan artinya gangguan pendengaran. Mesti diulang ya. Dianjurkan BERA umur 4 bulan. Benar dokternya. Ikutin aja anjurannya. Yang susah udah dianjurin nggak diikutin gitu. Ikutin anjurannya. Oke. Ini Ibu Rifana, kita coba ya Prof, yang bertanya langsung. Rifana Sabania. Ini penting nih, usia berapa anak seharusnya bisa mengikuti arah yang kita tunjuk. 10 bulan pasti mesti bisa, 6 bulan ya belum. Kira-kira 8-10 bulan lah. Kita nunjuk, wih ada sesuatu tuh, dia ikut ngelihat gitu ya. Itu penting sekali. Ya, tapi kira-kira nantilah, kira-kira 8-10 bulan gitu boleh. Baik, Prof, ini ada Ibu Widianti. Anak saya umur 5 bulan, kepalanya agak peyang, Dok. Kalau menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri masih ada lag gitu, jadi nggak mulus gerakannya. Itu nggak apa-apa, Dok? Apa ada pengaruhnya karena kepalanya peyang? Ya, peyang itu biasanya yang paling peyang ya, jadi Prof. miring. Lain, kalau gepeng lain ya. Kalau peyang itu namanya plagiosefali. Biasanya karena salah posisi. Ya, itu bisa dibetulkan dengan tidurnya pakai posisi tertentu yang berlawanan. Ya. Tapi kalau belakangnya yang gepeng, hati-hati itu namanya brachisefali. Anaknya itu biasanya hipotonia, lemes, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia terlentang aja. Gepeng belakangnya, itu mesti hati-hati. Nah, kalau peyang ya diputer-puter gitu dah. Bantalnya diganti-ganti. Kalau di luar negeri ada sampai dipakein besi ya kepalanya, kalau peyang itu. Di sini saya nggak tahu tuh yang jual besi di mana. Baik, Prof. Selanjutnya ada Ibu Shirley Mustika. Anak saya usia 3,5 bulan. Kalau tidur digendong kakinya kejut-kejut. Normal nggak, Dok? Ada. Tapi pas mau tidur aja. Ada namanya benign myoclonus during sleep. Myoclonus tuh cik. Coba lihat bapaknya atau istrinya, pasti begitu juga sekali-sekali. Grek. Percaya nggak sama saya? Iya, betul. Benar, Prof. Malam lihat istrinya atau suaminya. Nggak apa-apa itu normal. Ya. Oke, Prof. Selanjutnya ada Ibu Fareza. Ibu Fareza tadi ya? Halo. Bapak. Ya. Oke, silakan Pak. Halo, ya, Prof. Ya, selamat siang, Prof. Pak Fareza Sasetia. Iya, ini Prof, saya mau tanya nih, Prof. Anak saya umurnya 22 bulan sekarang. Tapi dia belum bisa ngomong, Dok. Jadi dia baru bisa babbling. Beratnya 21 kilo. Nggak boleh, Pak. 22 cuma bisa babbling, nggak boleh. Bapak didaftar, nanti kita kirimin kuesioner ya. Oh iya. Bapak isi ya. Kita sekarang bisa mendiagnosis gangguan dari jauh dengan membuat video, dengan menjawab beberapa pertanyaan. Sudah disiapkan oleh Dr. Ivan sama Dr. Jane. Ya, penelitiannya udah. Nanti Bapak daftar aja. Tolong daftarin, Mulia. Sudah saya catat. Boleh. Ya. Terus sama ini, Prof, selama
sambil menunggu itu Prof, di rumah kira-kira gimana ya Prof ya cara buat stimulasi membantu anak saya biar ngomong, soalnya dia kalau dipanggil belum mau respon Prof, cuma kalau dengar musik dia langsung respon kayak joget, lompat-lompat. Daftar ke ini kali ya, daftar ke anakku ya. Oh, kita ya. bikin sekarang terapi online. Online home program gitu. Ya. Nanti nomornya ada ditayangkan lagi di akhir acara. Ya. Oh iya, oke. Ya, penting tuh Pak, jangan didiemin ya. 22 bulan nanti Bapak umur 4 tahun baru ketemu saya. Iya. Itu berarti sekarang selama ini harus via online dulu ya, berarti Prof. Lewat online deh, sedapet-dapetnya Pak. Habis gimana Pak? Sementara masih di rumah saja jadi online. Oh iya, oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Fariza. Ya, Prof ya. Terima kasih. Oke, Prof. Ini ada yang bertanya nih, Prof. Bagaimana membedakan anak bayi 6 bulan yang kidal dan lumpuh sebelah seperti yang tadi disampaikan, Prof? Lihat aja gerakannya sama apa enggak kiri kanan. Merangkak juga ketinggalan sebelah gitu. Sek. Ini diam aja yang satu. Ini ngikut gitu ya. Tangan juga gerakannya sebelah. Ada anak-anak bayi lumpuh sebelah. Dari lahir aja ada. Oke. Ibu Sarah Claudia, dokter, kalau anak saya sudah bisa mengambil barang-barang, tapi tangan kanannya terkepal saat tengkurap. Umur 6 bulan? Usia nggak disebutkan di Prof. Ya kalau 4 bulan normal tangan tengkurap. Sudah bisa mengambil barang. 4 bulan begini masih normal, tapi 6 bulan begini, apalagi sebelah, ini enggak normal. Mesti dicek. Oke. Baik. Mana ya pertanyaan lagi yang sesuai. Oh, ini ada di Prof. Ibu Rika Utami. Dok, anak saya di usia 3 bulan sudah sering tengkurap sendiri, tapi sekarang 4 bulan makin males dok tengkurapnya. Kira-kira kenapa ya? 1 gendut, 2 apa ya? 2 nggak doyan tengkurap. Atau udah bosen? Jarang ada regresi umur 3 bulan bisa tengkurap 4 bulan jadi nggak bisa. Regresi itu mundur gitu. Jarang Bu. Tapi kalau benar-benar nggak bisa sih ya mesti periksa juga. Baik. Ini ada lagi Prof. Anak saya kalau tidur sering terlentang, jarang berubah posisi. Jadi dia miring kanan kiri. Dan kalau diangkat dari terlentang, kepalanya nggak ikut naik. Tapi kalau posisi duduk atau berdiri, kepalanya sudah tegak. Umurnya 6 bulan, kurang seminggu Prof. Kalau diangkat jatuh kepalanya. Iya, dia bilang kalau tidur sering terlentang dan jarang berubah posisi ke kiri ke kanan. Tapi kalau diangkat dari terlentang, kepalanya nggak ikut naik. Oke, masih boleh kasih waktu sebulan. Sebulan kalau diangkat dari terlentang, kepalanya mesti tahan gini ya. Terus didudukan mesti diam begini, nggak gini-gini lagi ya. Baik, yang berikutnya. Belum bisa merangkak sampai 8 tahun. Namun, boleh nggak dikasih stimulasi? Boleh. 8 tahun belum, 8 bulan belum merangkak, mesti hati-hati juga. Ya. Oke, ini ada Ibu Dilaya Suri, dok, anak saya sewaktu 4 bulan sering getar selama 2-3 detik saat menetek. Setelah 6 bulan tidak pernah lagi. Apakah itu suatu gejala penyakit? Mulutnya getar apa tangannya getar? Mungkin mulutnya kali ya, Prof, karena ketika sedang menetek. Tapi perkembangannya cukup baik, dok. Sekarang 9 bulan sudah bisa jalan. Sewaktu 7 bulan sudah berdiri sendiri tanpa pegangan. Mulut getar sendiri nggak apa-apa. Tangan juga kadang-kadang bisa begini nih. Namanya jittery, bayi baru lahir. Tuh gitu. Kalau dipegang, diem dia. Itu bukannya kejang, namanya jittery. Anak lapar juga bisa, nggak apa-apa, normal. Baik. Ini ada lagi anak saya usia 6 bulan, kalau video call dengan kakek neneknya sering cuek. Kadang juga tersenyum memperhatikan, tapi jika bercanda secara langsung dengan orang tua, dia tertawa. Hati-hati ya, 6 bulan tadi saya bilang udah mulai memperhatikan sekitarnya, sudah mulai mengenal orang yang dekat dan yang asing.
Kalau kakeknya ketemunya sebulan sekali, mungkin dia nganggap orang asing, dia cuek. Mungkin ya. Tapi kalau kenal benar, misalnya sama bapaknya dia video call terus seperti cuek, dan terus-terusan cueknya, hati-hati. Ya. Oke. Berikutnya. Delay motor berpengaruh apakah pada kognitif apa tidak? Nah, apakah ada hubungan antara perkembangan gerak kasar dengan kepintaran? Mestinya sedikit sekali hubungannya atau tidak ada. Lebih penting kemampuan melihat, megang dengan kepintaran. Lebih penting fungsi bahasa dengan kepintaran. Bukan gerak kasar gitu. Oke. Prof, ini ada yang anak saya usia 2,5 tahun, kosakatanya masih sedikit. Apakah ini terlambat bicara? 2 tahun tuh biasanya udah sekitar 50, 75, 100 kata ya? 2 tahun ya? Iya, 2,5 tahun ini, Prof. Apakah ya, terlambat 50, bicara? 75 lah. Kurang, Bu. Mesti periksa, Bu. Baik. Ibu Suci Rahmawati. Stimulasi anaknya nangis. Teknik stimulasinya salah. Anak main mana ada sih yang nangis? Anak main kan semua senang. Senang. Ya. Kidal dengan lumpuh sebelah. Ya, kalau lumpuh sebelah nggak mau dipakai. Ini ada, Prof, anak saya sudah 11 bulan tapi masih belum bisa merangkak. Kalau didudukkan sudah tegak sebenarnya. Tapi kalau duduk sendiri masih belum mau. Belum bisa telat. Berjalan sendiri. Masuk telat. Oke. Stimulasi apa yang harus dilakukan, Prof? Harus terapi ya, Prof? Terlambat ya, Prof, Ibu Jakini. Oke, masih mau tanya jawab terus, Prof? Itu tanyanya ke fisio ya, ahli fisioterapi. Oke, yang tadi ya Ibu Jakini bertanyanya ke ahli fisioterapi. Baik. Oke, merangkak belum lancar, tapi merambat sangat lancar. Jalan sambil pegangan sudah lancar. Nah, 9 bulan. Susah nih, jadi ada dia bypass merangkak. Jawabannya itu, sebagian besar nggak apa-apa, sebagian kecil bisa ada apa-apa. Taunya gimana? Periksa aja. Lagi nih Prof, Bapak Reza Pahlevi. Simple pertanyaannya, apakah boleh main di ayun-ayun atau digendong berayun bayi? Boleh, cuman jangan lempar-lempar kepalanya ya. Oh, jangan dilempar-lempar badan. Saya serius loh, kan suka, lucu ya, gitu ya. Anaknya betul. mau ketawa, ya mau cuma bisanya ketawa, geli kan. Tapi dengerin nih, melempar-lempar anak begitu, kadang-kadang bisa ada perdarahan di kepala. Udah jangan dah. Oke. Saya kalau ketemu di mall, orang ngelempar-lempar anaknya, saya datengin tuh, saya bilangin. Prof, satu pertanyaan terakhir kali ya, Prof. Dari Ibu Retno Dewi Yulianti, saya mau tanya, sebenarnya anak saya sudah menuju 13 bulan, tapi belum bisa merangkak dan berdiri. Dulu waktu sekitar 6 bulan sudah sering didudukan, apakah saya harus kembali ajarin dari awal lagi, Prof? Bukan dosa didudukan ya, sekarang dia telat. Nah, kenapa dia telat? Aduh, mesti diperiksa, Bu. Oke. Bisa nggak ya kita sekarang pakai, nanti saya hubungi kolega saya Dr. Ivan tuh, kalau yang telat-telat gerakan ini bisa nggak di video ya, kita lihat dari jauh. Sebetulnya saya bisa lihat loh dari jauh. Oke. Boleh lah nanti kita pikir cari akal lagi ya. Oke. Prof, ada pesan terakhir, kita sudah tutup untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya. Pesan terakhir. Perkembangan anak ini sangat menarik, bisa diobservasi. Walaupun kita kerja juga, kita tetap bisa observasi. Ya, kita lihat aja. Selain yang normal, yang sudah terprogram, kan nggak mungkin anak jalan dulu baru bisa tengkurap kan? Iya. Itu udah terprogram. Ada variasi-variasi kecil. Variasi kecil ini yang susah. Kadang-kadang bisa normal. Kadang-kadang bisa nggak normal gitu. Nah, tapi ilmu perkembangan ini sangat menarik ya. Jadi
tolong diawasi dengan baik. Nanti kita akan keluar dengan seri-seri berikutnya, jangan khawatir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Baik, Bapak, Ibu semuanya, kita sudah tutup sesi tanya jawab tadi. Seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf karena memang waktunya terbatas. Tapi bisa mengunjungi ke website anakku.id karena di sana juga ada para ahli yang bisa membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu melalui fitur tanya ahli. Baik, tadi ada polling yang harus diisi. Saya ingatkan, silakan Bapak Ibu untuk mengisi polling yang tadi kita sudah coba tayangkan di layar. Tidak sulit untuk mengisinya. Dan sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan terapi online bagi anak-anaknya yang berkebutuhan khusus, silakan menghubungi klinik anakku Check My Child, silakan. Karena di situ akan dilakukan program terapi online. Jadi silakan untuk meminta informasi melalui nomor yang ada di screen. Saya bantu bacakan, silakan Ibu catat. Untuk klinik Anakku Kayu Putih di 0811-8461-855 atau 0813-8504-2569. Untuk klinik Anakku Kelapa Gading di 0811-1799288 atau 0878-8441-0168. Dan untuk sekolah Anakku Pulau Mas di 0858-8385-0110. Baik, Bapak Ibu yang belum mengisi polling, silakan diisi. Kita akhiri acara siang hari ini. Rasanya masih ingin terus berdiskusi ya, tapi sayang sekali waktunya sudah habis. Dan bila masih mendapatkan informasi, Bapak bisa mengunjungi website anakku.id. Ada fitur tanya ahli sekali lagi, dan bisa mendapatkan informasi materi apa saja yang akan kita berikan di sesi dan seri berikutnya. Jadi jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan informasi. Seri perkembangan otak ke-1 hari ini akan ada lagi seri berikutnya di waktu mendatang yang akan kita informasikan melalui website anakku.id dan Instagram anakku.id. Silakan di-follow. Sampai bertemu kembali di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.